Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang menemani adalah seorang penyanyi, yaitu Lia Puspita. Lia yang hadir di sini banyak sekali yang melakukan hal-hal di luar logika. Iya. Ada yang punya pelet, melakukan pesugihan, punya jimat, pasang susuk. Kamu sendiri pernah nggak ada orang yang datang menawarkan kamu untuk melakukan hal-hal mistis? Pernah. Gimana ceritanya? Kebanyakan sih dari teman-teman juga, teman-teman seprofesi ataupun dari teman-teman kenalan juga. Apa yang ditawari? Kayak mandi. Ditawarin mandi? Iya, mandi di tempat-tempat seperti kayak di daerah-daerah tertentu atau susuk atau pegangan kayak gitulah. Jadi teman-teman yang kamu kenal banyak yang melakukan itu memang? Banyak. Gunanya buat mereka tuh apa? Katanya sih buat menjaga diri dari orang-orang lain gitu yang berbuat jahat. Tapi kamu nggak tertarik untuk melakukan itu? Nggak tertarik. Kenapa? Kenapa ya? Oke, kalau mereka tujuannya untuk melindungi dari orang-orang jahat, kalau ada yang mau jahat ke kamu, gimana kamu melindungi diri? Kalau dari diri Lia sendiri lebih ke untuk ke agama Lia sendiri, untuk sholat atau yang salawat setiap jalan kemanapun itu harus Justru ingat. Justru melindungi diri dengan ibadah dan mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa. Iya. Ya. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini juga kamu tetap terlindungi dan kita akan ketemu dengan partisipan yang akan hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah seorang laki-laki yang mengaku memiliki ilmu kebal. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Ekoy. Selamat malam Mas Ekoy. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Pekerjaan saya sebagai nelayan. Nelayan. Oke, baik. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Boleh lebih keras suaranya. Saya mau menceritakan di badan saya dan ilmu saya. Ilmu saya, kekebalan saya, saya mempunyai ilmu elang api. Elang api itu bikin Anda kebal. Iya. Oke, buat apa ilmu kebal itu sebenarnya? Buat menjaga diri karena saya sakit hati dulu. Saya kecil, saya diejek oleh teman-teman saya culun, saya tidak punya apa-apa. Dari itu saya mencari ilmu, berburu di tengah lautan. Dan saya berburu selama 9 tahun. 9 tahun berburu? Iya. Di mana, Mas? Di Pulau Jawa, di tengah-tengah laut. Apa yang Anda lakukan selama 9 tahun itu? Saya di situ bertapa di pulau. Di salah satu pulau, di situ banyak sekali orang-orang yang tidak saya tahu, seperti gaib. Dari situ saya belajar dan akhirnya saya kebal. Oke, dengan ilmu kebal apa yang Anda dapatkan, Mas? Banyak sekali. Seperti? Seperti
perempuan, harta, dan lain sebagainya. Jadi banyak orang yang menggunakan jasa Anda gitu. Banyak sekali. Oke, tujuan Mas Eko datang malam hari ini untuk apa, Mas? Untuk mengenalkan bahwa saya punya ilmu elang api dan orang biar tahu bahwa saya punya ilmu kebal dan banyak orang berburu ke saya. Jadi tujuan Mas Eko malam hari ini untuk pamer kebolehan supaya banyak orang nanti yang menggunakan jasa Mas Eko ya? Iya, betul. Oke, terus terang saya juga mau tahu sih kekebalannya seperti apa, tapi mungkin Anda juga menunjukkannya kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ekoy, terlahir tanggal 3 Juli 1988. Dia tinggal di rumah bernomor 79. Sosok yang baik hati, namun berperangai aneh dan sering bertentangan dengan keadaan di sekelilingnya. Perasaannya mudah tersinggung, sehingga dia mudah melukai siapa saja. Saya melihat kekuatan Ekoy sangat besar mempengaruhi. Saya melihat sosok berbadan besar, bermata merah. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Mas Ekoy dengan tanggal 3 bulan 7 1988 dan nomor rumah 79. Mas Ekoy ini memiliki ilmu kebal, lalu kemudian pertama kali mendapatkan ilmu ini belajarnya selama 9 tahun karena dendam, dan malam hari ini ingin menunjukkan ke kita semua kebolehannya supaya banyak orang justru menggunakan jasa Mas Ekoy. Selain itu, saya mau menantang Roy. Mau tahu ilmunya seperti apa? Hah? Oke. Mau menantang, Mau tahu ilmu Roy seperti apa? mau ngetes. Mau ngetes. Buat apa ya? Supaya saya tahu Roy itu punya ilmu apa. Oke. Wah. Ya saya speechless sih kalau dengan ini. Saya minta kuas buat gambar. Ada 4 kuas. Jadi saya terkesima ya. Jadi di balik sosok yang datar dan flat, ternyata dia punya keinginan yang menyeramkan ya. Kayak pembunuh berdarah dingin gitu. Tidak terlihat dari matanya kalau dia itu ingin menantang. Serem. Jadi serem gitu loh. Lebih flat tapi Kayak kosong. iya. Iya, kosong. Dia Tapi pembunuh berdarah dingin kayak, tapi dia tuh punya jurus yang ampuh gitu loh. Itu yang saya rasakan. Nggak karena tiba-tiba dia ngomong oke. Dia ingin belajar. menantang Roy Kiyoshi. Saya apa adanya saya sih sebenarnya. Ya kalau memang itu tujuannya. Tapi saya nggak mau ada yang terluka, nggak ada yang jadi berbahaya di sini, Roy. Kalau kamu lihat, kenapa dia mau melakukan itu, menantang kamu? Apa yang kamu lihat? Ada sosok lain di balik? Eksistensinya dia sih, dan makhluk-makhluk yang mendiami dirinya gitu loh. Kayak ada api. Saya ngelihat ada sosok burung phoenix yang ada apinya seperti itu. Dan banyak sekali itu yang saya lihat sih. Dan darah sih, sebenarnya api dan darah. Api dan darah. Iya. Oh, mungkin tadi makanya kenapa dia bilang dia tuh penganut aliran ilmu elang api. Iya, elang api. Elang api. Ternyata masnya nantang gitu ya.
Iya, iya, baik. Lebih Kalau berat. bukan, ya baiklah. Tapi Li boleh tanya nih, Silakan. Masnya sendiri udah berkeluarga? Udah berkeluarga? Sudah. Sudah, tapi nggak takut ya kalau ada orang lain juga yang jahat pada istrinya atau anaknya? Tidak takut. Tidak takut. Karena kalau ada yang ngejahatin keluarga saya akan orang itu. Pernah ada nggak yang Anda Pernah. berapa orang korbannya? Tidak dihitung. Banyak, Banyak. lebih dari 5. Lebih. Gimana ceritanya mereka meninggal? Apa yang Anda lakukan? Saya lakukan, saya Dengan apa? dengan tangan kosong, tangan saya sendiri. Tidak dengan alat. Aduh, saya tuh lihat Mas Eko di luar dugaan ya, ternyata memang dibalik sosok yang biasa aja ternyata memang kejam beneran. Dan saya ngeliat di sini ada gambaran burung, lalu ada apinya juga, dan itu sampai ke ya kayak perwujudan elang api seperti itu. Dia kalau bisa nyakitin orang berarti jangan-jangan elang api ini ya, Roy. Iya. Yang menguasai kekuatannya dia. Yang buat dia. menguasai tubuhnya dan cara ngomongnya pun itu di bawah kontrol makhluk astral loh. Dia tuh kosong kayak gini nih, kayak Iya. Tapi dia nyadar nggak sih? Dia- Mas? dia tuh ngomong tentang hal yang serem gitu, dan itu memang beneran real. Itu yang saya rasakan itu sih. Oh, memang tujuannya menantang, tidak apa-apa, saya akan Aduh. tanggapi dengan baik. Dan karena memang kan sebagian orang punya tujuan masing-masing ya. Yang penting saya nggak berbuat jahat. Itu intinya. Kalau gitu tadi apa Mas Eko mau apa? Saya mau mempertunjukkan kekebalan tubuh saya. Oke. Bagaimana cara menunjukkan? Saya bawa sihir. Oh my god. Saya walaupun saya ditantang tapi saya punya welas asih. Untuk please jangan nyakiti gitu. Kalau saya tidak bakal terluka karena tubuh saya kebal. Ya. Baiklah. Apa perlu saya coba? Coba aja deh kamu. Jangan, Tajam Mas. nggak itu? Biar kelihatan tajam apa enggak. Oh my. Aduh, duh. Kamu mau diapain? Udah cukup. Apa perlu ada lagi? Masih banyak yang saya akan pertunjukkan. Apa lagi yang mau ditunjuk? Tunggu di sini. Itu berdarah loh. Berdarah. Darah. Iya, berdarah. Apapun yang dia tantang jangan ditanggepin please. Ini apa lagi nih?